Selamat pagi anak-anak, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lewat video pembelajaran kita pagi ini. Hari ini kita akan belajar PPKN. Ya, guru yakin kalian semua sudah siap, sudah nunggu-nunggu pelajaran apa yang akan guru bagikan buat kita semua, buat kalian semua yang ada di rumah. Dan terus pesan guru adalah jaga kesehatan kalian, ya, rajin berdoa, selalu gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, sebelum kita akan belajar, mari kita semua sama-sama lipat tangan, tutup mata karena kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar. Tuhan berkatilah kami dalam pembelajaran kami pagi hari ini, agar kami dapat belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika Ibu Guru akan memberikan tugas, kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menghasilkan nilai-nilai yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, semangat anak-anak ya, harus semangat, karena waktu pembelajaran kita untuk di semester 1 sudah hampir selesai. Dan selamat belajar pelajaran PPKN pagi ini. Dah. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PPKN. Buat kalian yang tidak tahu atau belum mengerti tentang arti dari PPKN, PPKN adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembelajaran kita dalam tema yang keempat ini mempelajari tentang KD 3.3, yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, serta pembelajaran KD 4.3, yaitu mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Pelajaran kita pertama kali adalah tentang menghargai keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Ya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Salah satu contoh keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keragaman ekonomi. Nah, ini yang akan kita bahas. Keragaman ekonomi masyarakat Indonesia itu ditandai dengan beragamnya mata pencaharian dan profesi masyarakat. Seperti ada yang menjadi petani, peternak, nelayan, tenaga medis, tenaga pendidik, dan wirausahawan. Selain profesi dan mata pencaharian tersebut, juga masih terdapat banyak profesi dan jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ya, jenis kegiatan masyarakat Indonesia itu antara lain ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan juga jasa. Ada dua gambar yang Bu Guru sajikan dalam pembelajaran pagi ini. Nah, ini ada macam-macam kegiatan ekonomi masyarakat, ya. Nah, ini di sebelahnya adalah profesinya. Ya, ini seragam profesi anak-anak. Jadi, ada yang berprofesi sebagai insinyur, ada yang berprofesi sebagai dokter, perawat, ada yang menjadi bidan, lalu ada yang menjadi tukang bangunan, ada yang profesinya orang kantoran, ya kan? Jadi begitu banyak profesi yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia ini. Dari kegiatan ekonomi yang sudah kita lihat dan adanya berbagai macam profesi yang ada di Indonesia, ada sikap yang sebaiknya perlu ditunjukkan oleh masyarakat terhadap keragaman kegiatan ekonomi. Yaitu yang pertama, menghormati profesi orang lain. Ya, apapun bentuk profesi orang itu, kita punya kewajiban untuk menghormatinya. Yang kedua, bersedia bekerja sama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Yang ketiga, tolong-menolong dalam menjalankan profesi. Yang keempat, melaksanakan profesinya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima adalah menghargai hasil pekerjaan orang lain. Ini adalah beberapa sikap yang sebaiknya harus ditunjukkan oleh kita sebagai masyarakat terhadap adanya berbagai keragaman kegiatan ekonomi. Tujuannya untuk apa?
Tujuannya adalah agar solidaritas masyarakat dapat terwujud di tengah keberagaman ekonomi. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang sikap yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Nah, sekarang kita lihat sikap apa sih yang memang perlu dihindari atau tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan di dalam menyikapi keberagaman ekonomi. Ya, yang pertama, menganggap remeh hasil pekerjaan orang lain. Itu nggak boleh, anak-anak. Ya, jadi kalau kita melihat ada orang yang mungkin punya profesi yang kita lihat, oh nggak penting, misalnya kayak tukang ojek kah, atau misalnya dia berprofesi sebagai tukang parkir kah, atau profesinya dia sebagai pengangkut sampah kah, kita nggak boleh anggap remeh, karena itu adalah pekerjaan orang lain. Yang kedua, tidak boleh membandingkan hasil pekerjaan orang lain, ya, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, sikap yang perlu dihindari atau tidak boleh kita lakukan adalah tidak menghargai kerja keras dan kinerja orang lain. Jadi, nggak boleh kita lakukan seperti itu. Nah, sikap yang sebaiknya dikembangkan di tengah keragaman ekonomi yaitu saling menghargai. Ini kata kuncinya, anak-anak. Ya, agar dapat tercipta satu kerukunan, satu persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman ekonomi, kata kuncinya yaitu harus saling menghargai. Karena menghargai ini manfaatnya adalah dapat menguatkan rasa kerjasama, saling menguntungkan satu dengan lainnya, dan juga akan meminimalisasi konflik atau memperkecil konflik atau permasalahan yang terjadi. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan penjelasan pembelajaran kita, ya. Jadi, ini ada tugas keterampilan yang Bu Guru kasih buat kita semua, buat kalian. Perhatikan baik-baik tugas keterampilannya. Di buku LKS, ya, kalian boleh ambil buku LKS-nya, lalu buka di halaman 30. Nah, di situ ada tulisan mari beraktivitas 2. Nah, ya, sudah dilihat kan? Nah, kalian bisa baca nanti. Tolong ikuti sesuai langkahnya. Nah, ada langkahnya. Lalu yang kedua, kirim ke Facebook sertai tandai nama Bu Guru. Ya, jadi dari kalian punya Facebook kalian, tandai ke nama Bu Guru. Facebook Bu Guru namanya Mawar Murniati. Dan pada saat kalian menyampaikan atau menyertakan apa yang kalian sudah lakukan, jangan lupa tuliskan identitas nama, ya. Nah, apa yang dilakukan kalau di sini Bu Guru bacakan adalah yang pertama adalah membuat ajakan untuk mengembangkan sikap positif dalam keberagaman ekonomi seperti toleran, saling menghargai, dan kerjasama. Pilih salah satu aja ya. Ya, misalnya kalian mengajak teman bekerja sama, kalian mengajak teman untuk menghargai apa? Menghargai profesi boleh, menghargai suku dan agama yang lain boleh, itu dalam sebuah ajakan, ya. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya adalah membagikan hasil karya melalui akun media, yaitu Facebook, yang selanjutnya menyertai nama Bu Guru di situ. Jadi ditandai, Bu Gurunya ditandai ya. Jadi yang kalian kerjakan adalah membuat ajakan tentang mengembangkan sikap positif dalam keberagaman ekonomi. Ya, kalau nggak ngerti nanti boleh tanya sama Bu Guru anak-anak ya. Mengampanyekan, artinya kalian membuat ajakan kepada masyarakat, misalnya contohnya di era pandemi seperti sekarang ini sudah alangkah baiknya kalau kita mulai melakukan sebuah kegiatan yang lebih baik. Nah, misalnya apa kalian yang mau kerjakan? Nah, itu yang dikampanyekan dalam akun Facebook kalian masing-masing. Oke? Keragaman ekonomi berkaitan dengan profesi setiap individu. Nah, kerja keras merupakan sikap yang diperlukan dalam menekuni kegiatan ekonomi dalam menunjang keberhasilan profesinya. Ya, jadi kalau untuk dapat menunjang keberhasilan profesinya, setiap orang itu harus perlu yang disebut dengan kerja keras. Khairul Tanjung, salah satu tokoh yang pasti kalian sudah baca, di buku LKS itu ada cerita tentang Khairul Tanjung, itu sudah membuktikan betapa pentingnya bekerja keras.
keterbatasan ekonomi dalam keluarganya itu, dalam keluarga Khairul Tanjung, tidak menjadi sebuah penghalang untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, jadi dalam melaksanakan setiap profesi, untuk mencapai yang disebut dengan kata sukses, anak-anak harus kerja keras. Ya, profesi kalian sekarang sebagai apa? Profesi kalian adalah sebagai seorang murid. Ya, ingat anak-anak, profesi kalian adalah sebagai seorang murid. Sebagai seorang murid, apa yang harus dilakukan? Yaitu harus belajar. Nah, belajarnya itu tidak bisa santai-santai. Ya kan? Seorang pekerja, seorang yang memiliki profesi untuk bisa mencapai kata sukses, itu harus kerja keras. Nah, untuk kalian semua anak-anak kelas 6, untuk bisa disebut dengan mencapai keberhasilan, kesuksesan, kalian harus bekerja keras, berusaha, melakukan semua tugas tanggung jawab kalian dengan sungguh-sungguh. Percayalah, ketika tugas atau soal-soal atau ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru di sekolah kepada kalian, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mencapai nilai yang terbaik. Tapi kalau kalian kerjakan asal-asalan, yang penting saya kerjakan, nanti Bapak Ibu gurunya kasih nilainya juga yang penting. Ya kan? Yang penting ada nilai, biar nanti Bapak Ibu gurunya tulis begitu, mau nggak? Nilai 1, nilai 2, nilai 3, 1, 2, 3 nilai bukan? Nilai kan? Nah, maukah kalian menikmati hasil dengan nilai 1, 2, atau 3? Pasti nggak mau kan? Nah, karena itu ayo kerja keras. Berusaha lebih baik lagi untuk mencapai yang disebut dengan kesuksesan. Ya, suksesnya kalian di mana? Kalau mendapat nilai yang di atas KKM. Nah, manfaat dari bekerja keras apa saja anak-anak? Yang pertama, manfaatnya dapat mengembangkan bakat dan minat. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, meningkatkan derajat dan martabat. Yang keempat, membentuk diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya, jadi sekali lagi Bu Guru ingatkan buat kalian semua, kalian sudah punya profesi. Profesi kalian adalah sebagai seorang pelajar. Nah, untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam profesi kalian sebagai seorang pelajar adalah harus bekerja keras. Ya, kerja kerasnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, kerjakan tugas sungguh-sungguh, kerjakan PR sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, tidak menjawab sebuah pertanyaan dengan mengarang, tidak menjawab sebuah pertanyaan hanya dengan mencari jawaban dari Google tanpa membaca buku. Nah, itu adalah sikap yang salah. Ya, kalau kalian sudah punya sikap yang suka untuk bekerja keras, percayalah kalian akan dapat manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah membentuk diri menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Jadi, kalau dari kecil kalian sudah disiplin, dari kecil kalian sudah bertanggung jawab, Bu Guru yakin kalian akan jadi anak yang hebat dan luar biasa. Ya, kalau kalian sukses, derajat kalian naik, martabat kalian juga meningkat. Maka ada begitu banyak hal yang akan ditambahkan atau dipercayakan kepada kalian. Semangat anak-anak Bu Guru ya. Taraf kehidupan masyarakat Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya dan ada yang ekonominya lemah. Perbedaan taraf kehidupan masyarakat Indonesia ini sesuai dengan profesi dan mata pencaharian masing-masing. Meskipun terdapat perbedaan mata pencaharian masyarakat, keharmonisan antar anggota masyarakat tersebut harus tetap terpelihara. Perbedaan mata pencaharian sebagai bentuk keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, sekarang apa saja sumber mata pencaharian di tempat tinggalmu? Nah, mata pencaharian yang beragam tersebut hendaknya kita dapat syukuri sebagai rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi di tempat tinggal kita, kan kalian tinggal nih di mana? Di Kenaman kah, di Pengadang kah, di Entikong kah, apa saja mata pencaharian yang ada di sana. Kita harus syukuri, kita harus nikmati. Ya. Selain itu, kita juga perlu menghargai berbagai macam profesi. Seperti kalau ada tukang sayur lewat, kita puji, "Pak, sayurannya
sehat-sehat ya, sayurannya seger ya, sayurannya hijau ya. Nah, kalau ketemu sama tukang ojek online atau kita pada saat kita naik ojek, nggak ada salahnya sekali-sekali kita memberikan tips kepada ojek online tersebut atau tukang ojeknya. Ongkosnya harusnya dari Balai Karangan menuju Entikong itu misalnya 20.000. Nah, dikasih tips jadi 25. Pak, ini ada bonus, ada berkat Tuhan buat Bapak. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita menghargai profesi orang lain. Ya, atau ketika kita sedang belanja sayur, ya, belanja di warung, berlakulah kita sebagai pembeli yang ramah. Walaupun ada yang mengatakan, ada istilah yang berkata pembeli adalah raja, tapi kita jangan sok-sokan. Pak, beli ini 5.000 ya Pak. Nah, lalu sok, tolong Pak, bungkus Pak. Nah, jangan seperti itu. Tapi belajarlah untuk menghargai profesi orang lain dengan bersikap ramah kepada penjualnya. Pak, saya mau beli bawang 2.000, boleh nggak Pak? Dan Bapak bilang boleh. Oh iya Pak, terima kasih. Nah, harus belajar ramah seperti itu ya. Sikap positif tersebut akan dapat memberikan manfaat, Nak. Yang pertama, akan menjaga keharmonisan dalam hubungan kerja. Yang kedua, menciptakan situasi perekonomian yang kuat. Yang ketiga, menjalin persatuan antar sesama pekerja. Yang keempat, memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan juga orang lain. Yang kelima, menciptakan kesejahteraan bersama. Ya, karena dari keberagaman ekonomi yang terjadi di Indonesia ini pasti akan menimbulkan dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya, sikap yang harus dikembangkan untuk menyikapi tentang keberagaman ekonomi yang ada. Apa yang dilakukan? Ya, mensyukuri keberagaman ekonominya, bertoleransi seperti yang tadi Bu Guru bilang, harus ramah, sopan, lalu memanfaatkan keberagaman ekonomi itu dengan bijak demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Nah, sampai di sini pembelajaran kita lanjutkan kembali ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, Bu Guru kasih tugas pengetahuan. Nah, tadi tugas keterampilannya sudah ya, sekarang tugas pengetahuannya. Tugas pengetahuannya nggak sulit, ya. Kalian hanya membuat rangkuman dari PowerPoint yang sudah Bu Guru sajikan sekarang ini. Nah, kalian kan lagi lihat videonya ini kan? Nah, hasil videonya kalian rangkum, apa yang kalian dapat saat kalian sudah nonton, apa yang Bu Guru sampaikan, lalu ditulis di buku latihan, ya. Tulisannya harus rapi, harus bisa dibaca paling enggak, ya. Rapi, bisa dibaca, jelas, dan minimal tulisan itu 2 lembar. Jadi depan sama belakang. Kalau cuma 1 lembar atau setengah lembar sebenarnya nggak mungkin karena materinya cukup banyak, ya. Jadi tugas pengetahuan untuk ini Bu Guru hanya minta 1 saja. Jadi Bu Guru harap semuanya tuntas. Tidak ada yang menulis kalau 1 lembar doang berarti kalian nilainya tidak tuntas. Karena hanya 1 lembar. Jadi Bu Guru minta adalah minimal 2 lembar. Ya, 2 lembar depan belakang. Nah, bagian depan, bagian belakangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi tulis rangkuman dari video pembelajaran yang sudah Bu Guru bagikan kepada kalian. Semangat mengerjakan anak-anak. Sekarang kita lihat tentang pentingnya globalisasi ya, dan hubungannya globalisasi ini terhadap kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia secara khusus ya. Kita lihat dulu globalisasi. Globalisasi merupakan proses mendunia sehingga masyarakat dunia dapat saling menjangkau dan saling terhubung. Nah, ini yang menyebabkan hubungan antar bangsa menjadi semakin dekat. Ya, menurut Tanri Abeng, tokoh ekonomi Indonesia, Tanri Abeng ini tokoh ekonomi Indonesia, wujud nyata globalisasi itu sebagai berikut. Ya, dari globalisasi wujud nyatanya adalah 1, globalisasi produksi. Artinya, perusahaan melakukan kegiatan produksi di berbagai negara agar biaya produksi menjadi rendah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Nah, ini menurut Tanri Abeng ya, pakar ekonomi Indonesia.
Globalisasi pembiayaan, artinya perusahaan global bisa memperoleh pinjaman dan investasi di semua negara di dunia. Nah, globalisasi yang ketiga adalah globalisasi tenaga kerja. Artinya bahwa perusahaan global bisa memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia. Globalisasi jaringan informasi, artinya masyarakat suatu negara mudah dan cepat memperoleh informasi dari negara-negara dunia. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Artinya bahwa ada penurunan dan penyetaraan tarif sehingga persaingan perdagangan makin cepat dan ketat. Nah, ini wujud nyata globalisasi ekonomi. Jadi ada 5 wujud nyatanya. Sebagai globalisasi produksi, sebagai globalisasi pembiayaan, sebagai globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Ini bahaya buat masyarakat Indonesia. Kenapa menjadi bahaya? Karena masyarakat Indonesia ini menjadi lebih tertarik sama produk luar negeri dibanding produk dalam negeri. Benar atau benar? Ya kan? Betapa banyak orang-orang di sekitar kita akan sangat bangga ketika menggunakan produk luar negeri. Contohnya, dia pakai baju dari Singapura. Dia akan bangga, tengok nih, bajuku dari Singapura loh. Nah, seperti itu kan? Atau ketika dia mendapatkan satu barang dari luar negeri, dari tempat lain, mereka akan membanggakan produk tersebut. Padahal, sebagai anak bangsa harusnya kita lebih cinta terhadap produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Ya, faktor yang menjadi penyebab produk dalam negeri kurang diminati. Kenapa banyak orang lebih suka produk luar negeri dibanding produk dalam negeri? Yang pertama, kurangnya mutu produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Katanya sih, produk luar lebih keren, lebih bagus, lebih kuat, dan lain sebagainya. Lalu apalagi faktor penyebab produk dalam negeri kurang diminati? Kurangnya kesadaran dan kebanggaan masyarakat. Nah, ini masyarakat nggak bangga dengan produknya sendiri. Ya, masih ada atau masih cukup banyak masyarakat yang nggak suka menggunakan baju batik. Padahal batik itu adalah buatan Indonesia. Ya, makanya ada iklan di televisi kan? Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, itu penting anak-anak. Yang ketiga, kenapa produk dalam negeri kurang diminati? Karena kurangnya perhatian dari pemerintah pada produk dalam negeri. Ya, ini yang menjadi penyebab produk dalam negeri kurang diminati. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya, apa sih yang menjadi penyebab produk dalam negeri kurang diminati, ya kan? Nah, sekarang kita lihat apa dampaknya kalau kita sebagai masyarakat Indonesia tidak cinta terhadap produk Indonesia. Dampaknya apa? Yang pertama, produksi nasional menjadi menurun, khususnya produk usaha kecil dan menengah. Akibatnya adalah perekonomian menjadi semakin sulit, ya kan? Karena begitu banyak keuangan yang ada di Indonesia akan dialihkan ke luar negeri, karena orang lebih suka membeli produk luar negeri. Yang kedua, dampak dari tidak mencintai produk Indonesia adalah pembangunan menjadi terhambat. Ya, tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa keuangan yang ada di dalam negeri menjadi masuk ke luar negeri karena orang banyak beli produk luar. Nah, itu akan membuat pembangunan juga terhambat. Yang ketiga, lapangan kerja semakin sedikit, ya kan? Kalau nggak ada UMKM, nggak ada usaha-usaha menengah, usaha-usaha kecil, ya, nggak ada produk rumahan, nggak ada homemade, lalu otomatis maka tidak diperlukan lagi karyawan. Akibatnya akan terjadi begitu banyak pengangguran. Lapangan kerjanya semakin sedikit. Orang-orang bingung mau kerja apa lagi karena tidak ada pekerjaan atau tidak ada usaha-usaha menengah atau usaha-usaha kecil yang bisa merekrut atau mengambil orang untuk dijadikan sebagai karyawan. Lalu yang keempat, akan terjadi banyak PHK. PHK itu kepanjangan dari pemutusan hubungan kerja. Jadi akan ada banyak orang yang di PHK. Karena apa? Karena usaha menengah atau usaha kecilnya bangkrut, gulung tikar, tutup. Karena nggak ada masyarakat yang beli produknya. Contohnya, apabila ada sebuah usaha
Ya, dari usaha menengah lalu dia buat kerajinan dari rotan. Tapi orang Indonesia nggak pernah beli rotannya. Akibatnya karena nggak laku dijual di pasaran, dia gulung tikar, dia tutup. Karyawannya terpaksa di PHK. Ya kan? Dan kalau karyawannya di PHK, otomatis pengangguran akan semakin meningkat, akan semakin banyak orang yang nggak punya pekerjaan. Dan akhirnya kesejahteraan masyarakatnya jadi buruk. Ya, masyarakatnya jadi akan kesulitan. Ya, selanjutnya kita akan melihat tentang manfaat dari mencintai produk Indonesia. Apa sih manfaatnya? Makanya mulai sekarang kita harus belajar mencintai produk Indonesia ya anak-anak ya. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan para pekerja lokal. Ya, karena ada banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Yang kedua, mengurangi jumlah pengangguran. Kalau ada banyak lapangan kerja yang terbuka, artinya banyak orang yang akan kerja, nggak banyak orang yang nganggur. Dan akibatnya adalah akan meningkatkan pendapatan negara. Mudahnya seperti ini, Bu Guru memberikan sebuah contoh. Ketika kita mencintai produk Indonesia, kita juga akan mencintai kekayaan alam Indonesia di dalamnya. Kalau lagi liburan sekolah, ya, ada libur panjang di bulan Juni dan di bulan Desember. Lalu apa yang saya lakukan? Apakah kamu akan memilih liburan ke luar negeri atau ke dalam negeri? Guru sampaikan buat kalian semua ya, kalau kalian belum keliling Indonesia, nggak usah ke luar negeri dulu, kecuali ada tawaran, ayo kamu mau nggak saya biayain gratis ke Australia? Kamu mau nggak saya ongkosin pergi ke Singapura? Nah, itu nggak apa-apa, ambil kesempatannya ya. Tapi kalau misalnya seandainya itu menggunakan uang pribadi, uang orang tua kita, lalu mama papa kita nanya, Felix, kamu mau liburan di mana? Atau, Vino, kalian mau liburan di mana? Atau bilang, Rahel nanti mau liburan di mana bulan Desember? Ya, Erin mau liburan di mana bulan Desember nanti? Winda mau liburan di mana? Ditanya sama mama bapaknya, coba belajar untuk di dalam negeri dulu. Udah pernah ke Bali belum? Nah, atau ke tempat-tempat lain misalnya, katanya di Papua juga ada tempat yang bagus loh, ya. Lalu di Medan juga ada tempat yang indah anak-anak. Atau ke Jakarta dulu deh yang dekat. Nah, di Jakarta juga ongkosnya nggak terlalu mahal loh, ya kan? Kalian bisa melihat begitu banyak monumen di sana. Ada tempat-tempat yang menarik juga di Jakarta. Ya, ada begitu banyak tempat. Nah, di Manado juga ada Bunaken yang cantik kan? Nah, di Jogja, kalian udah pernah ke Jogja belum? Di Jogja ada candi yang besar, ya. Jadi ada begitu banyak tempat di Indonesia yang bisa kita kunjungi. Kalau kita perginya ke dalam negeri, maka perputaran uang akan terjadi di dalam negeri, ya. Tapi kalau kalian perginya ke luar negeri, bawa uang dari Indonesia 10 juta, dihabiskannya di Singapura. Wah, perputaran uangnya akan berpindah, dia akan masuk ke Singapura. Akibatnya pendapatan negara menjadi turun. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk tentang cinta produk Indonesia. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai orang-orang yang tentunya punya satu kerinduan untuk membangun Indonesia menjadi jauh lebih baik, Indonesia menjadi maju. Nah, kita harus pikirkan juga nih, bagaimana cara agar produk Indonesia nggak kalah saing dengan produk luar negeri, ya. Jadi dalam era globalisasi ini kita harus pikirkan bagaimana cara agar produk Indonesia tidak kalah saing. Yang pertama, meningkatkan daya saing. Nah, yang kedua, mengeluarkan kebijakan perdagangan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTT. Ya, kebijakan perdagangan bea masuk. Jadi harus ada kriteria-kriterianya. Yang ketiga, perlu adanya kebijakan perdagangan yang saling melengkapi antara Indonesia dengan negara luar. Yang keempat, menerapkan standarisasi bagi sebuah produk. Jadi produk yang masuk atau produk yang masuk ke Indonesia itu harus ada standarisasinya. Jadi harus yang seperti ini baru boleh masuk. Kalau enggak boleh masuk. Nah, yang kelima, menurunkan pajak ekspor
dan memperketat masuknya barang impor. Ekspor itu adalah dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, jadi kalau ada orang mau kirim barang ke luar negeri, pajaknya direndahkan, diturunkan. Tapi kalau ada barang luar negeri mau masuk ke Indonesia yang disebut dengan barang impor, itu harus dilihat lagi standarisasinya, diperketat masuknya. Jadi nggak semua barang masuk ya. Yang keenam, meminta negara luar untuk secara sukarela membatasi ekspornya ke Indonesia dengan meminta negara luar mencabut subsidi ekspor dan membeli produk Indonesia lebih banyak lagi. Kalau Indonesia sendiri penghasil gula, kenapa kita harus beli gula di Malaysia? Kalau Indonesia sendiri adalah penghasil beras, kenapa harus beli beras di luar negeri? Ya kan? Kalau Indonesia bisa menghasilkan kain yang enak dipakai, kain yang cantik, kenapa juga kita harus beli produk dari luar negeri? Ayo kita belajar untuk mencintai produk-produk Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Warisan leluhur tersebut adalah batik, ya. Dunia pun mengakui warisan leluhur yang dimiliki Indonesia tersebut. Batik telah diakui dunia yang merupakan kain khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus bangga memiliki produk asli bangsa sendiri. Bangsa Indonesia juga harus dapat menjaga dan melestarikan batik, ya. Jadi batik itu harus dijaga, dipelihara. Sekarang batik tidak hanya dikenakan oleh masyarakat Indonesia. Bangsa lain pun sudah mengenakan pakaian batik Indonesia. Sebagai contoh, pada saat Indonesia memimpin sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei di tahun 2019, para pemimpin dunia mengenakan batik Indonesia. Saat itu dikenal dengan diplomasi batik. Peristiwa tersebut telah menambah rasa bangga dan cinta terhadap produk Indonesia. Itulah contoh mencintai produk Indonesia. Lantas, bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap produk Indonesia? Menumbuhkan kecintaan terhadap produk Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, memperhatikan keindahan seninya, kreativitasnya, serta inovatif dan kualitas barangnya. Seseorang akan tumbuh rasa cintanya ketika melihat nilai seninya yang begitu tinggi, sejarah pembuatannya yang mengagumkan, dan proses pengerjaannya yang inovatif dan kreatif. Itulah contoh yang dapat kamu lakukan untuk lebih mencintai produk Indonesia. Kamu juga dapat mengajak orang lain untuk mencintai produk dalam negeri dengan cara seperti membantu memasarkan produk melalui media sosial, membuat poster cinta produk Indonesia, menulis di blog atau internet keindahan produk Indonesia, mengenakan pakaian batik dalam acara resmi dan keseharian, serta menunjukkan kelebihan produk Indonesia yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Nah, kesimpulannya, arti penting cinta produk Indonesia adalah 1. Menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. 2. Melestarikan budaya bangsa. 3. Menjaga nilai-nilai kearifan lokal melalui produk yang dihasilkan. Yang keempat, menunjukkan rasa bangga terhadap produksi dalam negeri. Dan yang kelima, mendukung perekonomian bangsa. Oke, anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Bu Guru harap apa yang Bu Guru sampaikan kalian mengerti dan kalian pahami dengan baik. Ya, mohon maaf kalau dari apa yang Bu Guru sampaikan mungkin ada kata-kata yang salah atau ada penjelasan yang belum dimengerti. Kalian bisa kembali buka buku LKS kalian karena semua bahan materi Bu Guru ambil dari LKS. Dan jangan lupa anak-anak untuk mulai mengerjakan tugas keterampilan dan juga tugas pengetahuan kalian. Ya, paling lambat tugas keterampilannya itu dikerjakan sampai hari Jumat nanti. Ya, ingat anak-anak paling lambat hari Jumat untuk tugas keterampilannya. Sekali lagi, salam sehat buat kita semua. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Sampai pada saatnya nanti, kasih izin Tuhan kita akan kembali belajar tatap muka dan jumpa kembali. Salam sehat buat kita semua.